Halo pecinta asmara dua dunia Indosiar, jumpa lagi di channel Mega Series YT. Kita akan bahas lagi asmara dua dunia full episode 61, di mana Nico pun terpancing oleh Rian untuk pergi ke rumah Danu. Nico pun berpikir jika telah temukan rumah kelompok berjubah hitam. Nico pun menggeledah rumah Danu dan meminta kelompok berjubah hitam untuk keluar. Sementara itu Sylvie mencoba melawan kelompok berjubah hitam, namun Sylvie berhasil dipukul hingga jatuh pingsan. Nico pun seperti mendapatkan bisikan dari cahaya. Nico pun sadar jika semua ini adalah jebakan, dan Nico pun bergegas untuk menyelamatkan Cahaya dan Aurel. Aurel pun berterima kasih kepada Sylvie karena Sylvie telah membantu Aurel melawan kelompok berjubah hitam. Nico pun berterima kasih kepada bebinya Cahaya karena telah memberi Nico petunjuk. Sementara itu Rian pun sangat kesal karena gagal membuat Nico bertarung dengan Danu. Danu pun melihat pria berjubah hitam ada di rumahnya. Danu dan Rian terlibat pertarungan yang hebat. Rian pun terpaksa mengeluarkan kekuatannya hingga Danu pun terpental. Rian pun kabur meninggalkan Danu. Sementara itu Aurel pun merasa kesal kepada Nico karena Nico pergi saat diserang oleh berjubah hitam. Nico pun jelaskan kepada Aurel jika Nico sudah temukan rumah kelompok berjubah hitam. Di sisi lain Rian pun marah besar kepada kelompok berjubah hitam karena gagal menculik baby Aurel. Rian bahkan tidak peduli lagi dengan Ervan mau hidup ataupun mati. Rian pun mengusir Ervan. Aurel pun lantas berterima kasih kepada Nico karena telah menyelamatkan Cahaya dan Aurel. Nico pun juga minta maaf kepada Aurel karena telah ceroboh meninggalkan mereka berdua. Rian pun berpikir jika Danu bukan orang sembarangan, kekuatannya lebih dari manusia. Tiba-tiba Rian pun berpikir membutuhkan Ervan, namun Rian telah mengusir Ervan dan Rian akan mencari Ervan. Sylvie pun beritahu Reno jika telah diserang oleh kelompok berjubah hitam. Di sisi lain Ervan pun sangat merindukan Sylvie, rindu dengan masa lalu mereka berdua. Sylvie pun sempat melihat Ervan. Meski Reno telah jelaskan kepada Sylvie jika Ervan telah mati, namun Sylvie yakin jika Ervan belum mati. Aurel pun menitipkan babynya kepada Nico karena ingin pergi memasak. Bunda Larasati pun mendatangi Aurel dan bawakan makanan untuk Aurel. Aurel terpaksa tidak jujur kepada Bunda Larasati jika telah diserang oleh kelompok berjubah hitam. Bunda Larasati takut jika Nico tidak bisa menjaga Cahaya. Bunda Larasati pun marah kepada Nico mengetahui Nico telah mengikat Cahaya di saat Nico menjaga Cahaya. Sylvie pun melihat Ervan dan memeluk Ervan. Sylvie senang sekali melihat Ervan masih hidup. Sylvie pun tanyakan kepada Ervan kenapa bisa lolos dari mereka berjubah hitam. Namun Reno menaruh curiga jika Ervan sekelompok dengan berjubah hitam. Buktinya Ervan tidak mati dan masih bisa selamat. Ervan pun berpikir akan jujur kepada Sylvie karena Rian juga tidak peduli lagi dengan Ervan dan Reno pun terus memaksa Ervan untuk jujur. Tiba-tiba Rian pun datang dan berpura-pura sangat senang melihat Ervan yang masih hidup. Sylvie sempat berpikir jika Rian dan Ervan bekerja sama. Rian pun menginjak kaki Ervan dan meminta Ervan bicara. Sementara itu Bunda Larasati pun meminta Aurel untuk menerima asisten rumah tangga. Namun Aurel tidak mau karena ingin mengurus anak dan suaminya sendirian. Di sisi lain Ervan takut dengan Rian dan Ervan pun pura-pura amnesia tidak kenal dengan mereka semua. Rian pun berpikir jika Ervan sangat pintar. Reno pun tidak percaya dan minta Ervan untuk jujur. Namun Sylvie berpikir jika Ervan benar-benar amnesia. Rian pun membawa Ervan untuk menyembuhkan Ervan. Aurel pun meminta Nico untuk mencium Cahaya sebelum pergi ke kantor.
Cahaya pun berhenti menangis karena Niko. Danu pun berpikir siapakah orang yang telah mengador rumahnya. Danu tidak bisa anggap sepele orang yang berjubah hitam yang telah masuk ke dalam rumahnya. Danu pun mengeluarkan sebuah mustika rantai babi, karena siapapun yang menyentuh Danu, Danu akan membuat mereka mati. Reno pun ketiban apes karena bohong kepada Sylvie, karena Reno tidak cemburu melihat Sylvie memeluk Ervan. Niko sempat hentikan Danu yang berusaha memaksa cinta. Cinta pun kenalkan Niko kepada Danu jika Niko adalah keamanan cinta. Danu pun penasaran dengan Niko karena Niko terlihat sangat kuat sekali. Di rumah, Bunda Larasati pun mengingatkan Aurel untuk jangan lupa untuk merawat Cahaya dan memikirkan kesehatan Aurel. Di sisi lain, Niko berpikir jika cinta tidak nyaman dengan Danu. Niko pun menawarkan dirinya untuk membantu cinta. Namun cinta tidak ingin Niko berurusan dengan Danu. Rian pun minta maaf kepada Ervan karena sudah keras dan mengusir Ervan. Semenjak Ervan pergi, Rian pun merasa kehilangan. Rian pun sudah anggap Ervan seperti keluarganya sendiri. Bunda Larasati melarang Niko memegang Cahaya dan minta Niko untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Aurel pun minta Bunda Larasati tidak galak kepada Niko. Niko pun berkata jika Bunda Larasati jahat. Tiba-tiba Bunda Larasati menampar Niko. Ternyata itu adalah hayalan Niko semata. Niko pun memutuskan pergi ke kantor karena Bunda Larasati terus marah kepada Niko. Aurel pun minta maaf kepada Niko atas sikap Bunda Larasati. Di sisi lain, Sylvie pun minta Reno jujur jika cemburu melihat Sylvie memeluk Ervan. Reno pun akui jika cemburu melihat Sylvie memeluk Ervan. Perasaan Reno sangat hancur dan sakit. Sylvie pun membersihkan bekas oli yang ada di wajah Reno. Sylvie pun membuktikan jika Sylvie perhatian kepada Reno dan sayang kepada Reno.